Pemprov Lampung gelar operasi pasar murah minyak goreng. Dua remaja diduga jadi korban penganiayaan geng motor. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir di hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemprov Lampung menggelar operasi pasar murah minyak goreng. Sebanyak 43.000 liter minyak goreng telah disiapkan. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemprov Lampung menggelar operasi pasar minyak goreng menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Untuk tahap awal sebanyak 43.000 liter disediakan untuk masyarakat dengan harga murah. Operasi pasar minyak goreng ini digelar di beberapa titik lokasi pasar tradisional di Bandar Lampung. Salah satunya di Pasar Wai Halim, Bandar Lampung. Dalam operasi pasar ini, warga dibatasi pembelian 2 kg minyak goreng dengan harga Rp14.000. Jauh di bawah harga pasaran saat ini yang mencapai Rp18.000 per kilogram. Operasi pasar minyak goreng murah ini digelar untuk menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terbantu Pak, karena minyak goreng di mana-mana kan melambung tinggi. Ya. Alhamdulillah untuk kebutuhan rumah tangga ya sangat terbantu gitu. Harapan kami untuk pemerintah tolong dibantulah untuk masyarakat ya. Enggak minyak goreng aja Bu, Ya, tapi semua. jangan hanya minyak goreng aja. Kalau bisa sembako yang minyak, gula, beras, terigu, kalau bisa itu sudah naik semua, melambung. Mulai dari telur sudah naik tinggi. Jadi hari ini kita mengadakan OP minyak goreng di Pasar Wai Halim. Sebenarnya bukan di sini saja, ada 4 titik ya. Hari ini kita mensuplai pasar-pasar sebanyak 5.000 liter. Sebenarnya Lampung sendiri mendapat kuota untuk OP ini 43.000 liter untuk tahap awal ini ya. Warga berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk semua jenis sembako. Harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru saat ini melambung tinggi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan pelunasan uang sekolah dan uang tunai kepada 42 anak terdampak COVID-19. Wali Kota Eva Duyana juga menjamin jenjang pendidikan lanjutan bagi anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Pemberian bantuan berlangsung di Aula Semergo. Bantuan diberikan langsung oleh Wali Kota Eva Duyana kepada anak yang berstatus yatim, piatu maupun yatim piatu akibat COVID-19. Pelunasan uang sekolah yang diberikan Pemkot Bandar Lampung ditujukan kepada anak dengan jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir non-billing. Keluarga anak terdampak COVID-19 diminta untuk berkomunikasi dengan dinas terkait mengenai pelunasan uang sekolah dan mengurus jenjang pendidikan lanjutan putra-putrinya. Senang nggak dapat bantuan dari Ibu Wali Kota tadi? Senang. Adik yang meninggal siapa, Dek? Ayah. Sekarang adik kelas berapa, Dek? Kelas 1 SMP? Sekolah di mana? SMP 21. Oh, SMP 21. Udah semester berapa? Semester 2 atau semester 1? Udah mau naik kelas belum? Belum ya? Ulangannya. Oh. Seneng nggak Bunda ngebayarin semua SPP ini? Seneng ya? Ini anak yatim, mau piatu yang kita panggil sini. Nah, kita berikan bantuan, sekarang ini sembako,
juga uang tunai bagi anak-anak yang ada saat ini ya, yang terpapar, yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Dan juga kita selesaikan sekolahnya. Kalau SMP kan billing kita ada, tapi kalau yang reguler kita akan selesaikan. Sudah tuh SMA juga kita akan selesaikan untuk biaya sekolahnya. Dan tadi Bunda juga bilang sama kedua orang tuanya, juga Bunda minta tolong komunikasinya harus bisa berjalan. Apalagi ini kan banyak SD nih, banyak SD nanti yang kelas 6 langsung kita masukkan ke billing ke depan. Selain melunasi biaya sekolah, Pemkot juga menjamin jenjang pendidikan lanjutan bagi anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga anak terdampak COVID-19, Pemkot juga memberikan bantuan uang tunai dengan nominal beragam. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemprov Lampung menyatakan jumlah kasus COVID-19 di provinsi ini telah mencapai sekitar 49.000 dan seluruh kabupaten kota berstatus zona kuning. Berdasarkan data dari Bapeda Lampung, terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif harian sebanyak 3 orang per 14 Desember. Dengan adanya penambahan sebanyak 3 orang tersebut, telah menambah jumlah kumulatif kasus dari 49.721 orang menjadi 49.724 orang. Penambahan 3 kasus tersebut berasal dari Kota Bandar Lampung, sementara 14 kabupaten dan kota lainnya nihil penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Selain kasus terkonfirmasi positif COVID-19, penambahan juga terjadi pada kasus sembuh sebanyak 1 kasus, sehingga total ada 45.495 orang sudah sembuh dari COVID-19. Dia mengatakan penambahan seorang yang sembuh itu berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Untuk kasus kematian akibat COVID-19, suspek dan probable, nihil penambahan kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah penghuni kamar indekos dan pengunjung kafe di Bandar Lampung terjaring razia petugas gabungan. Razia yang digelar petugas kepolisian dan tenaga medis kali ini untuk mengecek status vaksinasi. Petugas Polsek Kemiling Bandar Lampung beserta tim tenaga kesehatan kecamatan setempat merazia sejumlah kamar indekos. Razia memfokuskan kepada para penghuni kamar indekos yang berasal dari berbagai daerah di luar kota Bandar Lampung. Satu persatu penghuni kamar indekos diperiksa petugas untuk mengetahui status vaksinasi. Jika didapati penghuni kamar indekos yang belum divaksin, petugas meminta penghuni untuk divaksin di gerai yang telah disediakan. Penghuni kamar indekos yang terjaring razia berdalih belum vaksin karena kesibukannya beraktivitas dan tidak memiliki waktu untuk mendatangi gerai vaksin COVID-19. Malas nunggu, malas ngantrinya, risiko keluarnya itu loh. Sebelumnya belum pernah divaksin tuh, Pak? Ya belum pernah. Baru ini, Pak, ya? Kenapa memilih divaksin, Pak? Ya biar aman aja ya, biar nggak kena virus. Ini kan informasinya ada varian baru nih, Pak. Omikron ya? Ada nggak kekhawatiran kita, Pak? Aduh berserah aja lah sama yang di atas, sama Allah aja. Tujuannya adalah untuk mencegah masuknya varian baru yang akhir-akhir ini banyak kita lihat di medsos bahwa ada varian baru yang masuk. Sehingga kalau sudah tervaksin semua khususnya di wilayah Kemiling ini, maka mudah-mudahan imunitas warga semakin kuat. Demikian. Meski PPKM level 3 batal dilakukan pemerintah pusat, namun Kota Bandar Lampung tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan bagi warga dan pengunjung berasal dari luar daerah diwajibkan memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Lampung masih di bawah 70%.
Capaian vaksinasi tahap 1 sekitar 67,30% dan tahap 2 39,39%. Berdasarkan informasi yang dihimbau pada laman vaksin kamkas.go.id, jumlah penerima vaksin dosis 1 mencapai 67,30% dan vaksin dosis 2 berada di angka 39,39%. Data yang ditunjukkan mencakup warga lanjut usia, masyarakat umum, dan rentan, petugas publik, tenaga kesehatan, serta remaja usia 12 hingga 17 tahun. Untuk vaksinasi tahap 1 dan 2, kelompok lansia, masyarakat umum dan rentan, serta remaja usia 12 hingga 17 tahun belum mencapai target. Pada kelompok lansia, dari target sekitar 704.000, baru sekitar 346.000 yang mendapatkan vaksin tahap 1 dan 180.000 tahap 2. Sementara kelompok masyarakat umum dan rentan, capaian vaksinasi tahap 1 baru sekitar 2.942 juta orang dari target 4.615 juta dan capaian vaksinasi tahap 2 sekitar 1.508 juta. Dan di kelompok usia 11 hingga 17 tahun dari target sekitar 880.000 tercapai vaksinasi tahap 1 sekitar 648.000 dan tahap 2 443.000. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Dua remaja diduga jadi korban penganiayaan geng motor. Tetaplah bersama kami. Dua remaja di Bandar Lampung menjadi korban keganasan kawanan geng motor. Dalam aksinya yang terekam kamera CCTV, pelaku yang berjumlah lebih dari 10 orang ini dengan brutal memukuli korban hingga mengalami luka cukup serius. Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV di areal kawasan Pasar Tengah, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dalam rekaman, terlihat kawanan geng motor menghampiri dua orang remaja yang sedang berada di depan sebuah toko pakaian. Tanpa basa-basi, pelaku yang berjumlah lebih dari 10 orang langsung menganiaya korban. Korban yang terkejut dengan aksi para pelaku kemudian hanya bisa pasrah saat kawanan geng motor itu menganiaya mereka. Usai memukuli kedua remaja tersebut, pelaku langsung pergi meninggalkan kedua korban. Korban yang mengalami luka cukup serius di bagian kepala, kemudian menghubungi keluarga. Penganiayaan terjadi saat korban Budi Setia beserta temannya Antoni hendak pulang ke rumah usai berkunjung pusat perbelanjaan Simpur Center. Kedua korban yang hendak bersuah foto tiba-tiba dihampiri para pelaku yang langsung menganiaya kedua korban tersebut. Sebelum mereka foto, mereka melihat orang ramai motor-motor itu. Berapa orang, Bang? Kurang lebih kata saksi korban 10, Bang. 2 orang. Kemudian pelaku itu pertama memecahkan helm korban, ngebanting, lalu yang mengeroyok mobil butang itu. Mengalami luka di bagian apa? Mengalami lukanya di bagian kepala serta di leher. Ini kan diinjak juga merah itu, Bang. Sempat muntah darah gitu, bibir itu pecah dan muntah kuning gitu, Bang. Meski kondisi kedua korban membaik, namun akibat peristiwa itu, kedua korban sempat mengalami syok. Kasus penganiayaan ini sudah diselidiki oleh petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang warga Bandar Lampung terancam hukuman mati
Polisi menangkap MT karena diduga membunuh seorang remaja putri di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Bayar? Iya bayar. Enggak kamu kasih duitnya kan mati dia kan? Iya tapi saya ngasih dulu. Anggota Satuan Polres Lampung Selatan menangkap MT. Pria 33 tahun ini merupakan tersangka pembunuh remaja putri di rumah kosong di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dari penyelidikan terungkap jika pembunuhan ini merupakan pembunuhan berencana. MT membunuh korban atas perintah teman korban sendiri. Pembunuhan berawal saat pelaku membawa korban ke sebuah rumah kosong di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Di rumah tersebut MT memerkosa dan membunuh korban. Polisi mengungkap jika tersangka mencekik korban dan membenturkan kepalanya ke lantai berkali-kali. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, MT langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pelaku berinisial MT dengan kelahiran 1988 sudah merencanakan terlebih dahulu. Perkenalan awal melalui seorang wanita bernama inisial S melalui aplikasi WeChat. Kemudian berhubungan, berteman, dikala waktu bertemulah dengan si korban. Pertama kali bertemu dengan korban langsung minta nomor WA. Sejak saat itulah korban dan pelaku intens berhubungan melalui chat WA. Hingga kini polisi masih memeriksa MT. Dia bakal dijerat dengan pasal 340 KUHP pidana junto pasal 81 Undang-Undang RI tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dari hasil penyelidikan, polisi juga mengungkapkan jika tersangka MT membunuh korban atas perintah rekan korban sendiri. Ia dibayar sebanyak 500.000 untuk menghilangkan nyawa remaja 15 tahun tersebut. Tersangka MT mengakui telah membunuh korban PM. Warga Jagabaya, Bandar Lampung membunuh remaja 15 tahun tersebut di rumah kosong di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. MT diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan di Jalan Haji Ratam, Jagabaya 2, Bandar Lampung. Sebelumnya, polisi memeriksa sejumlah saksi secara maraton. Hasil pemeriksaan mengarah kepada MT. Dalam pemeriksaan, pelaku juga mengaku telah menghabisi nyawa korban. Tindakan biadab itu dia lakukan karena disuruh rekannya inisial S yang masih dalam pengejaran dengan imbalan uang sebesar Rp500.000. Sebelum membunuh korban, pelaku melakukan pendekatan terlebih dahulu. Tersangka yang berhubungan dengan yang bersangkutan. Yang kemudian pelaku sendiri berupaya untuk mendekati korban dengan cara pertama membelikan pakaian daster berwarna ungu yang dikenakan pada malam itu. Kemudian memberikan fasilitas pemasangan bulu mata. Dengan memberikan hal-hal demikian, si wanita mengatakan bahwa si pria baik. Hingga kini polisi masih memburu rekan korban S yang menjadi dalang pembunuhan berencana ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Pemberdayaan penyandang difabel di dapur Disable sesaat lagi hanya di iNews Lampung.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penyandang disabilitas di Bandar Lampung yang tergabung dalam komunitas sahabat difabel membangun sebuah kafe bernama Dapur Difabel. Selain menyajikan makanan dan minuman, kafe ini juga memiliki semangat untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Lokasi kafe ini di Jalan Diponegoro, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, dan tidak jauh dari ikon kota Tugu Adipura. Tidak hanya menjual makanan dan minuman, kafe ini mengusung konsep yang unik. Pengelola dan pekerja di Dapur Difabel merupakan penyandang disabilitas. Sehingga pengunjung yang hadir tidak saja menikmati menu makanan, tapi juga bisa belajar bahasa isyarat. Dapur Difabel bermula dari penyandang disabilitas yang memanfaatkan barang-barang bekas dan diolah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis. Akhirnya, mendirikan Dapur Difabel, di mana sebagian perlengkapan seperti kursi merupakan karya komunitas difabel. Di awal di tahun 2016, kemudian berkembang sampai dengan sesuai dengan minat dan bakatnya adik-adik komunitas difabel. Di sana ada minat untuk kuliner, kemudian dan juga kerajinan-kerajinan. Itulah yang kemudian menjadi latar belakang dan cikal adanya Dapur Difabel ya, yang khusus untuk usaha kuliner dan juga disupport, dibantu oleh teman-teman adik-adik di komunitas difabel yang ada di bidang kerajinan. Dapur Difabel menyajikan menu makanan ringan hingga makanan utama. Diharapkan keanekaragaman menu dan minuman dapat menarik minat pengunjung. Kita menyajikan dari mulai dari makanan ringan sampai dengan menu utama. Ada namanya tahu yang unik dari adik-adik yang dibuat oleh adik-adik komunitas difabel. Kemudian juga minuman mojito yang khusus spesial mereka buat dengan berbagai rasa ya, mulai ada stroberi dan seterusnya. Dan berbagai keunikan masakan-masakan inilah yang jadi salah satu keunggulan dari adik-adik komunitas difabel yang ada di Dapur Difabel. Diharapkan Dapur Difabel menjadi wadah untuk memberdayakan penyandang difabel di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.